Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak perkenalkan, nama saya Yunita Salsabila dari Universitas Balai Bandung dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kami di sini mau mewawancarai dengan Bapak Aib. Ya. Baik Bapak Aib, kebetulan kami akan bertanya terkait kurikulum yang ada di SMK Yasud Banjaran ini. Nah, kebetulan awalnya saya dan juga teman-teman sudah berkomunikasi terlebih dahulu kepada Ibu Anissa Rahayu dan beliau mengatakan bahwa di sekolah ini itu menganut 2 kurikulum, benar Pak? Sekarang sudah 1. Oh, sudah 1. Jadi kurikulum semuanya. Kurikulum Merdeka. Kalau begitu bisa dimulai pertanyaan? Boleh. Berarti hanya ada 1 kurikulum saja. Kira-kira kenapa memilih untuk 1 kurikulum itu? Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan tahun 2025. Jadi kalau kemarin kan ada kurikulum 13, kan kurikulum Merdeka. Karena dari kelas 1 sampai kelas 3 sekarang sudah masuk ke kurikulum 2000 kurikulum Merdeka. Makanya sekarang semuanya harus kurikulum Merdeka. Kalau kemarin kan ada kelas 3 memakai kurikulum 13. Nah, jadi sekarang kurikulum Merdeka pembelajaran mendalam, PM sebetulnya. Kira-kira kapan itu diberlakukan Bapak? Tahun sekarang. Oh, baru sekarang? Tahun pelajaran 2025 sampai 2026. Kalau setelah itu ada kemungkinan untuk diganti atau tetap Bapak? Tergantung keputusan Mendikbud. Selanjutnya menurut Bapak, kan sebelumnya ada kurikulum Kurtilas ya? Ya. Nah, perbedaan fokusnya, terutama dalam bahasa Indonesia, itu perbedaan antara keduanya itu apa ya Pak? Paling sebetulnya sih istilah nama saja. Kalau di kurikulum 13 kan RPP, rencana pembelajaran. Kalau di kurikulum Merdeka itu modul ajar. Sebetulnya sama, cuman untuk kebebasan dalam menyusun rencana pembelajaran itu lebih bebas di kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka sekarang kan sebetulnya kurikulumnya sama kemarin, cuman kalau 2025 sekarang ini kurikulum Merdeka pembelajaran mendalam. Deep learning ya Pak? Iya. Tambahannya aja itu deep learning. Sebetulnya kurikulumnya tetap kurikulum Merdeka. Kira-kira untuk kan dulunya itu kelas 12 berarti Kurtilas ya Pak? Ya. Dan sekarang diganti ke kurikulum Merdeka. Itu kan pasti agak ada perbedaan lah gitu Pasti. dikit. Kira-kira perbedaannya apa ya? Di modul ajar dan istilah-istilah ya. Terus di kurikulum Merdeka lebih memberikan kebebasan kepada pengajar, staf guru untuk mendalami si anak. Jadi pembelajaran di kurikulum Merdeka itu lebih ke anak peserta didik. Kalau sekarang kan sudah dirubah istilahnya dari peserta didik menjadi murid. Sekarang itu diperhatikan kepada kemampuan si anak. Kalau dulu mah gimana sesuai silabus itu dijabarkan yang ada di silabus. Kalau sekarang lebih ke bebas. Bisa dikembangkan oleh guru sesuai dengan karakteristik siswa itu sendiri. Berarti itu modul ajarnya dibuat oleh gurunya gitu? Ya, di masyarakat lingkungan sendiri Dan di kurikulum Merdeka ini kan pasti ada P5 ya Pak? Apa kurikulum belum Merdeka, ada? Nah, kurikulum Merdeka itu yang setahun kemarin. Ya. Sampai 2024-2025 baru ada P5. Kalau sekarang itu berubah menjadi kokurikuler. Kokurikuler. Sebetulnya sama-sama saja sih, cuman beda istilah kokurikuler sama P5 gitu. Cuman kokurikuler dibagi kepada 8 dimensi, 8 profil lulusan Pancasila. Kalau lewat materi atau pembelajaran bahasa Indonesia gimana Pak? Ada. Soalnya kan untuk kalau P5 itu dari kelas 1 sampai kelas 3 atau 10 sampai 12 itu semua mata pelajaran harus ada P5. Nah, sementara di kurikulum Merdeka ini bahasa Indonesia itu hanya ada di kelas 10 dan 11. Oh, berarti kelas 12-nya nggak ada. Itu kalau P5 di kurikulum Merdeka ini
masuknya ke kurikuler itu hanya kelas 12 hanya bahasa kelas 5 itu ada kelas 5 kelas bahasa Indonesia itu kelas 11 dan kelas 12. Jadi kelas 12 hanya 2 pelajaran yang masuk ke kurikuler itu adalah PAI sama bahasa Indonesia. Kalau kelas 10 nggak ada bahasa Indonesia. Kenapa Bapak kira-kira nggak Itu ada? sesuai dengan permen dari Kemendiknas. Bahwa udah ditentuin bahwa di kelas 10 ada 6 pelajaran, di kelas 11 5 pelajaran, di kelas 12 2 pelajaran. 2 mata pelajaran. Kira-kira, oh berarti kan kalau kurikulum merdeka itu membebaskan kepada gurunya dong? Iya. Dan sekarang itu kalau P5 itu rapornya terpisah. Kalau sekarang kurikuler dimasukkan ke rapor utama, satu rapor. Kalau dulu kan sebelum 2025 itu rapor P5 dipisah sama rapor utama. Kalau sekarang rapor utama sama disatuin sama kurikuler yang tadi dari nilai 5 pelajaran itu. Kalau 10 kelas 10 6, kelas 5 kelas 2 kelas 10 6, kelas 11 5, kelas 12 2. Kira-kira kalau kelas 10 itu mata pelajarannya apa aja Pak? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus informatika, terus lagi IPAS, terus PJOK, terus lagi lupa lagi itu sekitar 5 lah. Dulu ada teman. PKN, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia ada. PKN, matematika, bahasa Inggris, IPAS, informatika, sama satu lagi. Lupa. Kalau sama. Kalau kelas 11 sama 12 Bapak? Kelas 11, kalau kelas 11 mah sama PI sama kelas 10, cuman ditambah bahasa Indonesia. Berarti Diganti, penambahannya ada yang diganti, informatika nggak ada, informatika sama IPAS nggak ada, diganti sama bahasa Indonesia. Tapi tadi kan kami udah masuk ke kelas 10 Bapak. Ya. Kebetulan lihat Bu Anissa ngajar juga. Berarti itu masih ada ya Pak? Dalam pengajarannya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ada pengajaran. Kalau mata pelajaran ada, cuman di P5 nggak ada. Kalau ke kurikuler kalau sekarang, kurikulum diplomatik itu. Kira-kira dengan adanya kurikulum merdeka ini, itu meningkatkan semangat siswa Bapak? Sebetulnya sih bisa dikatakan meningkatkan, cuman belum terlihat signifikan karena masih ada plus minusnya itu lah kurikulum merdeka. Tapi bagi kami pribadi ya, sebetulnya lebih ke kebebasan siswa, tapi kadang-kadang terlalu kebebasan. Apa perbedaan dalam cara menilai siswa dan laporan nilai antara kurikulum merdeka dan kurtilas kalau yang dulu ya Pak? Ya, kalau kurikulum 13 itu kan nilai rapor itu ada 2, ada nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Kalau di kurikulum merdeka itu kurikulum nilai pengetahuan sama keterampilan satu. Kalau kurikulum 13 2. Jadi dapat nilai misalnya pendidikan agama Islam, ada nilai pengetahuan dan nilai keterampilan 2. Kalau sekarang dimasukin 1. Jadi pengetahuan sama keterampilan di rata-ratain masukin ke sini. Nah, selain dari mungkin modul ajar, strategi juga, ada nggak sih program yang mendukung materi atau pembelajaran bahasa Indonesia, Pak? Paling di ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Kalau kelas 11 bisa di kokurikuler. Gitu. Kokurikuler. Itu kan kokurikuler itu dalam 1 tahun itu harus ada 2 tema. Misal, kalau di kelas 11 kemarin teh lebih ke imajinasi siswa. Kebetulan di sini hidup sehat itu melalui olahraga. Itu jadi si anak
disuruh atau diberi kebebasan untuk membuat gerakan-gerakan olahraga menurut mereka masing-masing. Jadi dibebasan gitu. Iya. Kalau dalam Indonesia Bapak, bahasa Indonesia? Nah itu bisa hasil dari apa kurikulumnya itu. Kalau dilihat dari bahasa Indonesia apa misalnya bentuk pamflet gitu. Jadi yang sesuai dengan mata pelajaran itu sendiri. Kalau bahasa Inggris, menulis bahasa Inggris misalnya membuat pamflet tapi dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi, kalau misalnya bisa narasinya gitu, termasuk ke proposal atau apapun yang hubungan dengan bahasa Indonesia. Bagaimana pengaruh peningkatan kognitif siswa terhadap mata pelajaran bahasa Indonesia di masing-masing kurikulum? Kalau di kurikulum mereka si anak lebih kelihatan antusias di kurikulum mereka. Kalau di pembelajaran di kurikulum 13 kan hanya guru. Jadi kalau di kurikulum mereka itu lebih ke siswa yang aktif. Guru hanya Menyampaikan atau membantu. jadi meluruskan aja. Kadang-kadang kita ini misalnya untuk minggu depan anak-anak disuruh membuka materi untuk minggu depan sekarang. Gitu. Jadi bisa dibilang siswa itu harus belajar mandiri gitu. Ya. Karena kan kita dituntut untuk dimensi 8 profil kelulusan itu. Jadi antaranya kemandirian, kreativitas, dan yang lain-lain. Gitu. Mungkin kira-kira segitu aja Bapak. Oh, boleh. Terima kasih banyak ya. Maaf atas kekurangannya. Mungkin ada yang salah lah, bisa dibetulin lah ya. Karena kan kurikulum mereka ini masih dibilang baru 3 tahun sampai sekarang. 3 tahun. Jadi termasuk guru-gurunya masih meraba-raba gitu. Makanya besok ada supervisi dari pengawas. Sebagai bahan setiap tahun ajaran baru kan sudah harus ada in-house training untuk menyusun judul ajar, segala bentuk administrasi aja, judul ajar, program semester, program tahunan gitu udah. Jadi sudah ada programnya gitu. Jadi sudah terstruktur. Jadi 1 tahun ini dari mana sampai mana itu sudah. Itu dari semua mata pelajarannya Pak? Iya. Yang paling sulit adalah bahasa Sunda, sementara lokal, karena itu kan disediakan oleh provinsi, sementara di pusat kan hanya pelajaran umum dan produktif saja. Itu pun di pelajaran produktif kita tidak hanya mengambil dari keputusan Menteri Pendidikan, tapi juga dikolaborasi dengan perusahaan-perusahaan. Karena SMK kan dititik beratkan untuk lulusan. Jadi ketika lulusan keluar itu apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi kolaborasi antara kalau sekarang sinkronisasi kurikulum sekolah sama kurikulum perusahaan. Gitu. Segitu aja mungkin Bapak. Ya, Terima kasih banyak. Sama-sama. Mohon maaf membantu Iya, ya. Mohon maaf menyita waktunya. Enggak. Terima kasih. Cuman gitu lama ya. Tadi nungguinnya gitu. Oh iya nggak apa-apa. Tadi biasanya pagi, cuma kan tadi pagi di kelas atas ada pelajaran. Oh Bapak juga ngajar berarti Ya. ya? Ngajar mata pelajaran apa Bapak? KI. KI.